Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1586. Lagi pula, apa kau tidak punya tanggung jawab? Kalau kau mendengarkan nasihatku, bagaimana ini bisa terjadi? Ye Shikai mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan langsung berteriak pada Mi Wen. Beraninya kau menghina tuan kami. Ayo, tangkap dia. Teriak seorang jenderal di samping Mi Wen, dan puluhan prajurit segera bergegas keluar dari tenda dan mengepung Ye Shikai dan yang lainnya. Kita lihat siapa yang berani. Mancang bersemangat melindungi tuannya, maka ia menghunus pedangnya dan berteriak keras. Justru sebaliknya, turunkan saja untukku. Berhenti, berhenti. Dua suara terdengar, dan suara itu berasal dari Ye Shikai dan Mi Wen. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan suasananya sangat tegang. Ye Shikai tidak ingin kedua belah pihak berkonflik lagi, atau mungkin ia memang terlalu bersemangat. Mi Wen adalah penguasa, dan semua orang yang hadir tahu alasan kekalahan telak ini. Namun, mengapa Huo Ziking lebih memilih mati untuk meminta maaf dan menanggung kesalahan? Tentu saja untuk menyelamatkan muka Mi Wen. Sebagai penguasa, seseorang harus tahu bagaimana memperbaiki kesalahannya sendiri, tetapi ada poin lain, yaitu tidak mengakui kesalahan, terutama tidak mengakui kesalahan di depan semua orang. Tidak masalah jika Anda membuat kesalahan, tetapi jika Anda kehilangan rasa hormat dari rakyat Anda, maka penguasa hanya akan memiliki gelar yang tersisa, dan sebagai rakyat yang setia, Anda tentu harus menanggung kesalahan. Dalam istilah awam, bertanggung jawab untuk menanggung kesalahan, dan Huo Ziking memahami hal ini. Mundur semuanya, kata Mi Wen dengan suara dingin, dan para pengawal istana menyimpan senjata mereka. Letakkan senjata kalian juga. Ye Shikai memberi isyarat kepada Mancang dan para pengawal untuk mundur. Jika kau mengakui kesalahanmu sekarang, aku bisa memberimu hukuman yang lebih ringan, kata Mi Wen ringan sambil berjalan mendekati Ye Shikai. Tentu saja aku bisa mengakui kesalahanku. Ye Shikai berkata dengan dingin, aku akan meminta maaf kepadamu, tuanku yang bijaksana dan berani, tetapi bahkan jika aku meminta maaf, bisakah saudara-saudara yang mati sia-sia itu hidup kembali? Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam militer. Jika kita kalah kali ini, kita bisa menang lain kali. Anda, Ye Shikai dipenuhi amarah dan mendorong para prajurit itu lalu meninggalkan tenda. Patua Ye, tunggu sebentar. Melihat ini, Sang Guan Jian membungkuk pada Mi Wen dan berpamitan, lalu berbalik dan pergi. Tuanku, Jenderal Ye adalah jenderal yang baik. Jika dia tidak memimpin pasukan kali ini, aku dan saudara-saudaraku pasti sudah musnah. Tolong jangan salahkan Jenderal Ye. Huo Zidan berlutut dan berkata. Mendengus. Di luar kamp. Ye tua, apa yang akan kau lakukan? Kenapa kau begitu marah? Sang Guan Jian segera menghentikan Ye Shikai. Sebagai rakyat, meskipun tuannya benar-benar salah, ia seharusnya tidak menggunakan nada ganas seperti itu. Hal ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Sang Guan Jian ingin menjadi pembawa damai, tetapi syaratnya adalah meyakinkannya terlebih dahulu. Kau masih bertanya kenapa, Sang Guan? Begitu banyak saudara yang meninggal karena keputusan yang sebenarnya bisa diubah. Ye tua, dialah tuan. Sekalipun dia salah, kau tak boleh mengatakannya di depan begitu banyak orang. Sang Guan Jian menasihati, tenanglah. Aku juga sangat sedih karena begitu banyak saudaraku meninggal. Aku yakin tuan tak akan pernah menginginkan hasil seperti ini. Tunggu sampai kau dan tuan tidak lagi marah, baru bicara baik-baik. Sang Guan, kau bilang Mi Wen adalah bangsawan yang berkualifikasi. Ye Shikai berjongkok di tanah, ekspresinya sedikit tertekan. Aku juga tidak tahu. Saat itu, kami berada dalam situasi putus asa dan nyawa kami terancam. Dia menyelamatkan kami dari bahaya, jadi saya bersedia membantunya. Tapi sekarang saya semakin ragu apakah keputusan saya tepat. Ye Shikai mendesah. Ye tua, kau tidak bisa berkata begitu. Meskipun tuan terkadang bersikap ekstrim, dia tetap sangat strategis dan ambisius. Bukankah kau bilang padaku bahwa Qin yang tiran akan segera runtuh? Bukankah ini anugerah Tuhan? Memang, aku pernah bilang bahwa masa kejayaan istana kekaisaran tidak akan bertahan lama, tapi aku khawatir dia tidak akan bisa lagi menguasai dunia. 2 hari telah berlalu sejak insiden itu, dan Mi Wen tidak menuntut pertanggungjawaban siapapun. Ia hanya menurunkan pangkat militer Huo Ziking 2 tingkat secara simbolis. Sedangkan Ye Shikai, ia tidak memberi penghargaan maupun hukuman, bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Semua orang mengerti bahwa masalah ini sudah selesai. Zheng Lang sudah belajar dari kesalahannya. Dia memusatkan pasukannya pada pertahanan dan tidak memberi kita kesempatan untuk memanfaatkan kita, lapor Sang Guan Jian sambil memegang peta. Kita masih berpacu dengan waktu melawan pasukan Qin di dataran tengah. Semakin Zheng Lang menghalangi kita, semakin kita harus menerobos garis pertahanan, kata Ye Shikai dingin. Ye tua, aku khawatir ini tidak semudah itu. Ada banyak kubu di sini. Satu gerakan akan memengaruhi seluruh tubuh.
Tidak peduli titik mana yang kita pilih untuk ditembus, itu tidak akan semudah itu. Meskipun kita memiliki banyak pasukan sekarang, taktik membunuh 1000 musuh dan kehilangan 800 pasukan kita sendiri tidak menguntungkan kita, jadi aku tidak akan memilih untuk menyerang secara langsung. Ye Shikai menggelengkan kepalanya dan berkata, lalu bagaimana kita menyerang? Tentara Qin memang telah mendirikan puluhan kamp, tetapi tidak semuanya berguna. Lihat petanya. Ye Shikai menunjuk sebuah kamp di gunung dengan tongkat panjang. Apakah kamu tahu tempat ini? Tentu saja, ini adalah kamp perbekalan tentara Qin. Kamp ini berisi cukup senjata dan baju zirah untuk puluhan ribu orang, serta ratusan ribu batu makanan dan pakan ternak. 50.000 tentara Qin mengandalkan kamp ini untuk perbekalan. Sue San ahli dalam pengumpulan intelijen, dan semua informasi tentara Qin di sini diperolehnya. Seperti apa medan di kamp ini? Kota ini dibangun di atas gunung. Meskipun hanya sebuah bukit kecil, bisa dibilang mudah dipertahankan dan sulit diserang, jawab Sue San langsung tanpa ragu. Lalu mengapa Zheng Lang memilih tempat itu sebagai kamp tentara Qin? Ye Shikai melanjutkan bertanya. Karena datarannya tinggi dan kita bisa melihat pemandangan dari atas. Itu setengah jawabannya. Alasan terpentingnya adalah kamp ini berada di belakang garis pertahanan tentara Qin dan relatif aman. Pak Tua Ye, maksudmu? Serangan diam-diam ke kamp ini. Sangguan Jian samar-samar menebak maksud Ye Shikai. Ya, api telah membakarnya. Ini. Tapi bukankah kau baru saja bilang, Pak Tua Ye, bahwa kamp itu mudah dipertahankan tetapi sulit diserang, dan letaknya di belakang garis pertahanan pasukan Qin, bagaimana mungkin bisa dibakar? Haha, apa aku pernah bilang kita akan mengirim pasukan besar untuk menyerang? Itu terlalu tidak terampil. Keberhasilan ini tergantung pada ketiga saudara Sue. Saya mengerti. Saya akan segera menyiapkannya. Sue San Miao mengerti maksudnya. Ia membungkuk dan pergi. Pak Tua Ye, apakah kau berencana membiarkan Sue San memimpin tim? Tentu saja. Butuh 1000 hari untuk melatih pasukan dan hanya sesaat untuk mengerahkannya. Alasan saya membentuk tim ini sejak awal adalah untuk menghadapi situasi seperti ini. Ye Shikai sangat yakin. Tim di bawah komando Sue San dibentuk dan dilatih olehnya, dan infiltrasi serta penghancuran adalah spesialisasi mereka. Bab 1587. Pak Tua Ye, ini masalah serius. Karena ini operasi yang sangat penting, sebaiknya kita bicarakan dengan Tuan, saran Sangguan Jian. Baiklah, tidak apa-apa. Kurasa dia tidak punya alasan untuk menolak. Ye Shikai mengangguk. Akhir-akhir ini, berita putusnya hubungan antara dirinya dan Mi Wen telah menyebar ke seluruh pasukan. Sejak zaman dahulu, perselisihan antara jenderal dan komandan telah menjadi tabu di militer. Namun Mi Wen tidak menghukumnya, yang berarti dia telah memaafkan Ye Shikai. Setidaknya, dia telah tenang. Ye Shikai mengerti maksudnya. Karena dia telah diuntungkan, dia tidak bisa bersikap seperti anak baik. Mengambil inisiatif untuk meminta instruksi kepada Mi Wen juga merupakan sinyal bagi seluruh pasukan bahwa keduanya telah berdamai. Ngomong-ngomong, Zheng Lang memang bukan target yang mudah. Pengerahan pasukannya bisa dibilang tepat, bahkan lebih baik daripada banyak jenderal yang telah berpengalaman dalam ratusan pertempuran. Kabupaten Nanyang bisa dibilang salah satu kabupaten terbesar di dunia, dengan sumber daya yang melimpah dan penduduk yang padat. Bagaimana mungkin seorang playboy dikirim ke tempat sepenting itu untuk mengurus urusan militer? Ye Shikai mendesah. Bahkan, sebelum pertempuran dimulai, Mi Wen telah melakukan dosa besar, yaitu meremehkan musuh. Siapapun yang meremehkan musuh harus membayar harganya. Itu benar. Karena alasan inilah sebelum perang, Ye Shikai mendesak Mi Wen untuk berhenti pergi ke utara, tetapi terlebih dahulu mengambil Kabupaten Su dan Kabupaten Ba sebagai pangkalan, kemudian mengambil Hanzhong, dan akhirnya bersaing untuk merebut dataran tengah. Sangat disayangkan Mi Wen tidak menerima saran ini. Ye Tua, sejak terakhir kali kau bertengkar dengan Tuan, kau belum mencarinya. Bagaimana kalau aku ikut denganmu mencarinya? Lagi pula, dia juga Tuan. Baiklah, saya tidak keberatan. Kabupaten Deng. Sejak pertempuran terakhir, penguasa telah menjadikan Kabupaten Deng sebagai markasnya, dan makanan serta senjata yang diangkut dari Kabupaten Wu juga disimpan di sini. Kabupaten Deng direbut oleh Ye Shikai tanpa pertumpahan darah, dan ketertiban sosial tidak terganggu, menjadikannya tempat yang paling cocok untuk dijadikan base camp. Selain itu, tembok kota di sini tidak rusak, dan aman untuk menyimpan ransum militer di sini. Ye Shikai sangat setuju dengan hal ini. Memikirkan pertemuannya dengan Mi Wen segera, ia masih sedikit gugup, terutama karena ia belum menemukan cara untuk meminta maaf. Salam, tuanku. Ye Shikai berjalan sendirian ke kantor pemerintahan. Mi Wen duduk di tengah, minum teh hangat dan membaca laporan pertempuran. Kalian di sini. Mi Wen mengangkat kepalanya dan melihat, berkata ringan, melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua penjaga di kedua sisi untuk mundur. Kau seharusnya melihat rencanaku, tanya Ye Shikai. Oke, aku setuju.
Mi Wen langsung setuju, dan Ye Shike akhirnya menghela napas lega. Jika dia masih marah dan menolak rencana itu akan sangat buruk. Terakhir kali, aku bersikap buruk dan menolak rasa hormatmu di depan semua jenderal. Maafkan aku. Haha, jadi kamu kelihatan gugup karena masalah ini. Mi Wen tiba-tiba tertawa. Ini di luar dugaannya. Mungkinkah kamu tidak marah lagi? Lagi pula, aku ini seorang bangsawan. Apa perlu marah pada rakyat? Meskipun Mi Wen berkata begitu, Ye Shike tahu bahwa Mi Wen adalah seorang tsundere yang hanya akan menanggapi kata-kata lembut dan tidak akan menanggapi kata-kata kasar. Sebelumnya, Ye Shike pernah membentaknya secara langsung, dan Mi Wen tentu saja tidak senang. Tapi kali ini berbeda. Ia meminta maaf begitu masuk, dan Mi Wen tentu saja menjadi tenang. Tapi bisakah kau lebih mendengarkanku lain kali? Baik untuk alasan publik maupun pribadi, kita tidak boleh menderita kekalahan yang begitu dahsyat lagi. Ye Shike mengganti topik pembicaraan. Ketika ia memikirkan begitu banyak saudara yang mati sia-sia, ia masih merasa sedih. Jadi, bukankah aku sudah menyetujui rencanamu? Mi Wen memberi isyarat kepada Ye Shike untuk duduk dan meminta pelayan menuangkan secangkir teh untuknya. Kalau kita bisa bakar makanan dan rumput Zenglang, dia pasti akan mundur dalam 10 hari. Kalau tidak, dia akan memberontak. Saat dia mundur, itu kesempatan kita. Saya punya sedikit keraguan. Tuanku, silakan bicara. Kabupaten Nanyang kaya akan sumber daya, dan terdapat lahan subur yang luas di utara Sungai Zhao. Bahkan jika kita membakar makanan, jika lebih banyak makanan dan rumput dikirim dari belakang, Zenglang dapat terus bertahan, kan? Tanya Mi Wen. Jangan khawatir. Aku sudah meminta Sue San untuk menyelidikinya. Beberapa kabupaten di utara Nanyang sudah lama kosong. Saat ini, panen musim gugur masih jauh, dan mereka tidak bisa mendapatkan pasokan makanan. Sekalipun mereka merampok jatah penduduk desa, 50.000 pasukan yang ditempatkan di sini hanya bisa mengandalkan merampok untuk makan selama beberapa hari. Sepertinya kau sudah menyelidikinya dengan jelas. Mi Wen melanjutkan, kalau begitu, katakan padaku, jika pasukan Qin mundur, bagaimana mereka akan mengungsi? Kita harus mengungsi melalui air, jawab Ye Shike tegas. Mengapa? Kita telah membakar makanan dan perbekalan Zenglang, jadi dia pasti akan panik. Jika terburu-buru, dia pasti akan memilih menggunakan feri untuk mengirim pasukannya ke utara Sungai Zhao dan membangun kamp di sepanjang sungai. Dengan cara ini, dia dapat mengandalkan Sungai Zhao untuk terus melawan pasukan kita. Lagi pula, pasukan kita tidak membawa feri dalam ekspedisi utara. Setelah Zenglang menyeberangi sungai, mustahil bagi pasukan kita untuk menghasilkan ratusan kapal perang dalam waktu singkat, dan tentu saja mustahil bagi kita untuk menyeberangi sungai dalam waktu singkat, jelas Ye Shike. Jadi, jika kita tidak menghancurkan feri itu terlebih dahulu, rencana ini akan gagal. Tuanku, tenanglah. Sementara Sue San membakar persediaan makanan Zenglang, kita hanya perlu mengirim sekelompok kavaleri untuk menyerang feri dan membakar semuanya. Lalu siapa yang akan melaksanakan tugas ini? Tuanku. Ye Shike bangkit dari tempat duduknya, berjalan di depan Mi Wen, dan membungkuk. Untuk misi ini, Jenderal Huo adalah pilihan terbaik. Kumohon beri dia kesempatan. Terakhir kali kau melancarkan serangan mendadak ke feri hutan hijau, Zenglang pasti mengerahkan pasukan besar ke feri kali ini. Akankah serangannya semulus itu? Mi Wen bertanya dengan raut wajah ragu. Jangan khawatir. Begitu kam lumbung terbakar, Zenglang pasti akan mengerahkan pasukan untuk memadamkannya. Jika dia fokus pada satu hal dan mengabaikan yang lain, pasukan garnisun di feri juga akan ditarik. Itu akan menjadi kesempatan baik kita. Kalau begitu, baiklah. Kam militer. Di mana Sue San? Melapor ke Jenderal Ye, Komandan Sue ada di gudang senjata, dan sepertinya sedang mempelajari sesuatu, jawab sersan patroli. Ye Shike juga datang ke gudang senjata dan kebetulan melihat Sue San sedang mempelajari busur silang di atas meja. Sue San, apa yang sedang kamu lakukan? Jenderal, saya sedang mempelajari panah berulang Anda. Sue San menunjuk bagian-bagian di atas meja dan berkata. Ye Shike melihat ke bawah dan melihat bahwa panah berulang ini dirancang olehnya. Itu adalah senjata yang dibuat khusus untuk anggota tim. Saat ini saya sedang menyempurnakan busur silang ini agar bisa berganti-ganti antara anak panah biasa dan anak panah api sesuka hati. Sue San menjelaskan, saya sendiri telah menyelidiki lumbung itu, tempat ratusan ribu si biji-bijian dan rumput disimpan. Gudangnya besar, dan timnya kecil. Jika kita tidak punya senjata yang bagus, kita akan menarik perhatian para pembela sebelum kita bisa membakar seluruh kamp. Bab 1588. Saya telah mengembangkan semacam pemantik api. Oleskan pada mata panah. Cukup tekan sedikit dan gosok. Sue San mengeluarkan anak panah, mengikatkan jerami pada mata panah, mengoleskan pemantik api di atasnya, menggosoknya dengan ranting, dan langsung menyalakan api. Ya, ini hal yang bagus.
Ye Shikai mengangguk. Dengan benda ini, bahkan bom pembakar pun bisa dibuat. Tim Suesan hanya beranggotakan 20 hingga 30 orang. Jika tidak ada pemantik api yang bagus, bagaimana mereka bisa membakar kam sebesar ini? Ngomong-ngomong, Jenderal, kapan kita akan bertindak? Saudara-saudara sudah melakukan persiapan dan tinggal menunggu perintah militer Anda. Hampir selesai. Tuan telah menyetujui rencananya. Kalian harus bersiap dan menunggu perintahku. Ye Shikai mengangguk. Mereka masih harus berpacu dengan waktu. Mereka punya waktu paling lama 1 minggu untuk mengalahkan Zheng Lang dan 50.000 pasukan Qin. Baiklah kalau begitu. Pak Tua Ye, Kakak Sue, kalian di sini. Aku sudah lama mencari kalian. Pada saat ini, Sang Guanjian juga datang ke tenda. Bau apa ini? Bau apa ini? Pemantik api yang dikembangkan oleh 3 saudara Sue sangat efektif, jelas Ye Shikai. Tuan baru saja mengirim utusan untuk menyampaikan perintah militer. Pak Tua Ye, silakan lihat. Sang Guanjian menyerahkan selembar bambu. Ye Shikai membukanya dan hanya melihat 4 kata di atasnya. Kemenangan cepat. Sue-san, sepertinya kau tidak bisa diam saja. Cepat gunakan pemantik api ini untuk membuat panah api, lalu berangkat. Raut kegembiraan terpancar di wajah Ye Shikai. Ya, Tuan, panggil semua perwira tentara ke kamp. Saya ingin memberikan tugas. Oke. Miwen memilih untuk mempercayainya kali ini dan mengirim 10.000 pasukan tambahan, yang membuat Ye Shikai merasa jauh lebih tenang. Namun, jika di lain waktu, ia tidak akan menggunakan 30.000 pasukan untuk menyerang kamp tentara Qin yang tak tertembus, karena korbannya akan terlalu besar. Namun, jika tim Suesan benar-benar dapat membakar kamp perbekalan Zheng Lang, tentara Qin pasti akan terguncang, dan Huo Ziqing juga akan membakar semua feri di persimpangan. Saat itu, semua pasukan Qin akan berada dalam kekacauan, dan mereka tidak akan dapat mempertahankan posisi mereka tanpa makanan. Namun, tanpa feri, mereka tidak akan dapat mundur ke utara, dan mereka tidak akan dapat bertahan atau mundur. Moral tentara akan kacau, dan jika 30.000 tentara menyerang lagi, tentara Qin pasti akan kalah. Di antara kalian para jenderal, ada yang telah bertempur dalam ratusan pertempuran bersamaku dan mengalami hidup dan mati bersama, dan ada yang baru pertama kali kutemui. Namun, pertempuran ini berkaitan dengan situasi secara keseluruhan. Kuharap kalian mau bekerja sama dengan tulus. Jangan salahkan aku karena mengatakannya sebelumnya. Jika situasi secara keseluruhan terpengaruh oleh kesalahan seseorang, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan dan akan mengeksekusinya di tempat untuk memulihkan disiplin militer, kata Ye Shikai tegas, menatap 40 atau 50 orang di dalam tenda. Tenanglah, Jenderal Ye. Meskipun saya belum pernah bekerja dengan Anda sebelumnya, saya sama sekali bukan pengecut. Selama Jenderal Ye memberi perintah, saya akan menembus api dan air. Seorang jenderal berjalan dari kanan dan membungkuk kepada Ye Shikai. Nama jenderal itu adalah Chen Lin. Miwen telah mengirimkan 10.000 pasukan tambahan, yang dipimpin oleh Jenderal Chen Lin. Baiklah, 10.000 pasukan ini akan tetap dikomandoi oleh Jenderal Chen. Saya harap Anda bisa menyelesaikan misi ini. Yakinlah, Jenderal Ye. Baiklah, semuanya, dengarkan aku. Setelah Komandan Sue membakar kamp perbekalan tentara Qin, 50.000 tentara Qin hanya tersisa dengan perbekalan yang mereka bawa. Dalam 3 hari, mereka akan kehabisan makanan, jadi kurasa Zheng Lang pasti akan memerintahkan penarikan pasukan. Tapi tanpa feri, mereka hanya bisa mengungsi melalui jalur pegunungan, jadi kita harus memanfaatkan keraguan tentara Qin untuk merebut kamp terdepan mereka dan membuka pintu bagi pasukan besar itu, perintah Ye Shikai. Ya, Mancang, kali ini pasukan zirah besimu akan memimpin, perintah Ye Shikai. Pasukan zirah besi mengenakan 3 lapis zirah tebal, dan panah biasa tidak dapat menembus zirah mereka. Dalam hal menyerang kota dan menaklukkan wilayah, mereka bagaikan palu berat dan tak terhancurkan. Jenderal, tenanglah. Dengan pasukan lapis baja saya di sini, kita pasti akan menghancurkan kamp tentara Qin. Ada 10.000 tentara yang ditempatkan di kamp depan pasukan Qin. Setelah kita merebutnya, kita tidak boleh berhenti dan memburu pasukan Qin yang tersisa. Jika kita membiarkan mereka melarikan diri, usaha kita akan sia-sia. Misi pengejaran akan diserahkan kepada Wan Qiyuan. Ya. Larut malam. Komandan Sue, kita sudah sampai di pinggiran kamp. Penjagaan tentara Qin di sepanjang jalan memang sangat ketat, tapi bagi kita, itu masih mudah. Jangan lengah. Misi kita belum selesai. Sue-san melihat gudang-gudang di bawah dan berkata lembut, ada banyak gudang di sini. Kita tidak tahu mana yang kosong dan mana yang penuh makanan. Untuk berjaga-jaga, kita harus turun dan melihat-lihat. Ya, Sue-san memimpin tim ke sisi kamp. Di era tanpa listrik, mereka tidak perlu khawatir ditemukan oleh lampu sorot, dan mereka juga terhindar dari banyak risiko. Komandan, ada sekelompok tentara Qin di depan, sekitar selusin orang. Bunuh mereka. Ya.
Puluhan bayangan hitam menyerbu dari kedua sisi. Sebelum tim patroli Qin sempat bereaksi, bekas luka berdarah muncul di leher mereka. Belati itu adalah senjata terbaik dalam kegelapan, bagaikan sabit dewa kematian. Hanya dalam beberapa tebasan, tim Suesan berhasil menghabisi 3 patroli tentara Qin dan tiba jauh di dalam kamp. Ayo masuk dan lihat apa isinya. Suesan membuka pintu kayu dan melihat isinya penuh kain hitam. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu seragam tentara Qin. Berikutnya, Suesan menggeledah lebih dari selusin gudang berturut-turut, tetapi tidak dapat menemukan lumbung tentara Qin. Ia sangat cemas. Jika ia tidak dapat menemukannya sebelum fajar, operasinya akan gagal. Komandan, mengapa kita tidak menyebar dan mencarinya? Tunggu sebentar, aku punya ide. Cepat, cari gudang dengan jerami di atapnya. Itu lumbung padi, kata Suesan bersemangat seolah-olah dia baru saja memikirkan sesuatu. Komandan, mengapa demikian? Jika biji-bijian terkena air, akan mudah berjamur dan rusak. Oleh karena itu, untuk mencegah hujan, atap gudang biasanya ditutup dengan jerami. Saya mengerti. Komandan Anda bijaksana. Suesan cerdas dan cemas. Tiba-tiba ia teringat metode yang digunakan Ye Shikai untuk menemukan lumbung di masa lalu, dan ia segera mempraktikkannya. Memang, ini adalah metode cerdas yang bisa digunakan. Itulah yang dikatakan Jenderal Ye kepada saya saat itu. Saya pun mendapat manfaat dari bantuannya. Komandan, lihat ke sana, bisik seorang anggota tim, menunjuk ke selusin gudang tak jauh dari sana. Di atap gudang-gudang itu, terdapat tumpukan jerami tebal. Ayo pergi dan lihat. Berhenti dan sembunyi. Tiba-tiba, Suesan berteriak pelan, dan semua orang langsung menempel di dinding. Komandan, apa yang terjadi? Tentara Qin datang. Suesan menunjuk ke gudang-gudang, tempat ratusan tentara Qin bersenjata lengkap berjaga di pinggiran. Dengan begitu banyak orang, sepertinya mereka baru saja mengejar tim yang mengubah pertahanan. Bab 1589. Komandan, dilihat dari penampilan mereka tidak akan pergi dengan mudah. Ada pasukan Qin yang berjaga di mana-mana. Kita sama sekali tidak bisa mendekat. Kau benar, tapi kenapa di gudang lain tidak begitu banyak orang, padahal hanya gudang yang tertutup jerami ini saja yang punya begitu banyak penjaga Qin? Tanya Suesan balik. Karena, ini lumbung padi, jadi dijaga ketat. Kata seorang anggota tim. Ya, tentara Qin telah mengerahkan ratusan orang untuk bertahan di sini. Saya 80% yakin ada makanan dan rumput di dalamnya. Kalau begitu, ayo kita tembak saja. Kita bisa mendekati gudang-gudang ini. Dengan panah dan busur silang yang menyala ini, kita pasti bisa membakar lumbung-lumbung ini. Tidak. Suesan langsung menolaknya. Mengapa? Operasi ini krusial. Ratusan ribu saudara di seluruh pasukan mengawasi kita. Karena itu, operasi ini hanya bisa berhasil dan tidak boleh gagal. Sekalipun peluang keberhasilannya 90%, aku tidak bisa menyerang. Aku harus melihat sendiri apakah ada makanan di dalamnya, kata Suesan tegas. Memang, jika tidak ada makanan di gudang-gudang ini, jika mereka menyerang dengan gegabah, operasi itu pasti akan gagal, dan Zheng Lang bisa terus bertahan. Karena itu, tanpa kepastian 100%, Suesan bersikeras untuk tidak menyerang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pasukan Qin di sana begitu banyak, tidak ada titik buta sama sekali. Begitu saudara-saudara kita mendekat, mereka pasti akan ketahuan. Satu-satunya cara adalah menyamar sebagai prajurit Qin dan mencoba mendekat. Suesan berbalik dan memerintahkan, lepaskan pakaian para petugas patroli yang baru saja terbunuh. Di sini, para anggota tim mengumpulkan 20 set seragam tentara Qin dan menggantungkan busur silang di belakangnya agar tidak ketahuan. Saudara-saudara yang lain, jika kita yakin ada makanan di gudang-gudang ini, kalian akan membakar makanan itu lalu menyalakan suar untuk memberi tahu jenderal. Ingat, jika aku tidak bisa kembali, setelah kalian menyalakan suar, kalian harus segera mundur, lebih cepat lebih baik. Komandan, saya menaati perintah. Ya, Suesan menoleh dan merapikan pakaiannya. Ia tahu betapa berbahayanya menyamar dan pergi ke gudang yang dijaga ratusan orang, tetapi ia bersikeras pergi hanya karena ini perintah dari Ye Shikai. Ia telah berjanji bahwa seberbahaya apapun misinya, sekalipun itu berarti mendaki gunung pedang dan menyelam ke lautan api. Berhenti, siapa kalian? Seorang sersan tentara Qin menghentikan kerumunan. Kami sedang berpatroli. Jenderal telah memerintahkan agar gudang dijaga ketat dan kami tidak boleh lengah. Mohon berbaik hati dan biarkan kami lewat, jawab Suesan dengan tenang. Kalau begitu, ayo pergi. Terima kasih banyak. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, sersan tentara Qin memanggil Suesan, dan anggota tim secara naluriah meraih belati di belakang punggung mereka. Ada lagi. Kamu kelihatan asing bagiku, apakah kamu baru di sini? Ya,
Jenderal Zheng telah memerintahkan agar gudang dijaga ketat, jadi beliau secara khusus mengirimkan lebih banyak tentara untuk menjaganya, dan akan ada lebih banyak orang yang datang di masa mendatang. Pertunjukan langsung, Sue San sangat bagus. Sebelum aksi, ia telah mengetahui informasi bahwa Zheng Lang telah mengirimkan lebih banyak tentara untuk memperkuat penjagaan, sehingga pasukan Qin tidak akan ragu jika ia mengatakan hal itu. Benarkah? Tapi aku belum pernah dengar bala bantuan datang. Kami baru saja tiba belum lama ini, jadi wajar saja kalau kamu tidak tahu. Sue San mencari alasan untuk bertahan. Jadi, bisakah kita pergi sekarang? Tunggu sebentar, karena kalian adalah prajurit patroli, apa kata sandi patroli malam ini? Ini. Sue San melirik sekeliling dan melihat bahwa pasukan Qin di sekitarnya mulai memperhatikan mereka dan secara bertahap mengepung mereka. Serang. Tiba-tiba, Sue Sanda berteriak, dan 20 orang langsung mengeluarkan belati mereka, melangkah maju dengan cepat, mengarahkan bilahnya ke leher para prajurit Qin di samping mereka, dan menebas dengan keras, langsung menjatuhkan lebih dari selusin orang. Dalam 3 langkah, belati lebih berbahaya daripada tombak, terutama bagi seorang pembunuh yang mahir dalam ilmu pedang. Ikuti aku. Sue San langsung menerobos penjagaan pasukan Qin dan menendang pintu kayu hingga terbuka. Benar saja, gudang itu penuh dengan makanan dan pakan ternak. Bakar mereka. Wus, wus, wus. Puluhan anak panah-panah yang menyala melesat ke arah belasan gudang besar, langsung memicu kebakaran besar. Tentu saja, pasukan Qin di dekatnya juga bergegas ke sini. Cepat, seseorang membakar makanannya, bunuh mereka. Cepat, padamkan apinya. Sue San keluar dari gudang dan menembakkan panah api di tangannya ke arah gudang. Pada saat yang sama, lebih dari selusin tentara Qin menyerbu ke arahnya. Bunuh pasukan bandit. Mencari kematian. Sue San mencibir, mengganti anak panahnya dengan anak panah biasa, dan melesatkan anak panah sambil mundur. Kecepatan tembak busur silang berulang 5 kali lipat dari busur panjang biasa, dan busur silang berulang ini telah ditingkatkan dan tidak mudah rusak. Apakah semua gudang terbakar? Teriak Sue Sanda. Komandan, masih ada beberapa gudang di belakang yang belum terbakar. Apa? Sue San memandang ke kejauhan dan melihat memang ada beberapa lumbung padi utuh 5 atau 600 meter jauhnya, tetapi pasukan Qin yang tak terhitung jumlahnya sudah menuju ke sini. Komandan, aku akan membakar mereka. Berhenti. Komandan. Sue San mengulurkan tangannya dan menyambar panah yang terbakar dari tangan anggota tim lainnya. Kirim suar sinyal, lalu cepat evakuasi. Sue San meraih seekor kuda perang dan berteriak kepada anggota tim di belakangnya. Setelah itu, ia memutar kepala kudanya dan berlari menuju gudang-gudang yang tersisa. Cepat, musuh ada di sana, tembakan panah dan hentikan mereka. Beberapa baris pemanah tentara Qin sudah berada di posisi, membidik seluruh gudang dan menarik busur serta anak panah mereka. Wus, wus, wus. Anak panah itu melesat, Sue San melompat, jatuh ke samping, lalu berguling dan berdiri dari tanah. Kuda perang di sampingnya tertembak ke dalam saringan. Cepat, tembak dia sampai mati dengan panah. Sue San bersembunyi di balik sepotong kayu, mengeluarkan busur silang, dan menembakkan panah berapi ke beberapa gudang lainnya. Sialan, pembunuhnya ada di sana, dia tidak bisa kabur, tangkap dia hidup-hidup, perintah seorang jenderal tentara Qin. Puluhan tentara Qin telah mengepung mereka. Dalam keputusasaan, Sue San hanya bisa bersembunyi di gudang, menutup pintu rapat-rapat, dan memblokir pintu dengan benda-benda berat. Ledakan, ledakan, ledakan. Tentara Qin di luar berusaha mendobrak pintu. Meskipun ada benda-benda berat yang menghalangi pintu, Sue San tahu cepat atau lambat pintu itu akan didobrak. Gudang itu dikepung oleh ratusan tentara Qin, dan ia berada dalam situasi yang sulit. Tentara musuh ada di dalam. Saudara-saudara, kalian harus menangkapnya hidup-hidup. Suara gedoran pintu itu persis seperti detak jantung Sue San saat ini. Ketika orang berada dalam situasi putus asa, mereka akan sangat gugup, tetapi saat menghadapi kematian, Sue San tiba-tiba merasa lega. Jenderal, aku tidak mempermalukanmu. Aku akan menyelesaikan tugas kali ini dan menjalankan misiku. Sue San mengeluarkan beberapa anak panah api terakhir dari sakunya, membidik ke atap, dan menarik pelatuk panahnya. Bab 1590. Dobrak pintunya. Ya. Beberapa prajurit Qin melangkah maju dan menggedor pintu dengan keras menggunakan palu kayu tebal. Pintu kayu yang berat itu hancur terbelah dua, dan lidah api menyembur keluar dari pintu, langsung menelan beberapa orang. Ah! Sersan yang terbakar itu tergeletak di tanah sambil mengerang kesakitan, api membakar pakaian dan sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, api yang keluar dari pintu langsung merambat ke atap dan membakar seluruh gudang. Jenderal, pasukan musuh membakar diri di dalam gudang. Begitu api menyentuh udara, api itu berubah menjadi kobaran api yang berkobar. Orang gila, cepat padamkan apinya. Ya, ya. Di paruh kedua malam itu, angin kencang bertiup di langit. Angin mengobarkan api, dan kobaran api segera melahap seluruh perkemahan.
Teriakan dan erangan tentara Qin terdengar di mana-mana. Dari kejauhan, perkemahan yang dilalap lautan api itu bagaikan bola api di kegelapan malam. Cahayanya begitu terang sehingga orang-orang yang berada jauh pun dapat melihatnya tanpa perlu menyalakan suar. Ferry Greenwood. Jenderal Huo, lihat, itu suar yang disepakati. Huo Ziking memimpin puluhan ribu pasukan kavaleri untuk menjaga hutan di luar ferry. Benar saja, pasukan Qin di ferry juga mulai bergerak. Mereka pasti mulai kebingungan. Baiklah, semuanya dengarkan, maju terus, abaikan pasukan Qin di ferry, bakar semua kapal, jangan biarkan satu pun hidup, mengerti? Ya, saudara-saudara, ikuti aku dan bunuhlah. Atas perintah Huo Ziking, puluhan ribu pasukan berkuda bergegas keluar dari hutan dan langsung menuju ferry. Puluhan ribu pasang kuku kuda bergerak serempak, menimbulkan kepulan debu di hutan bagai badai pasir. Lihat, apa yang terjadi di hutan. Itu musuh. Pergi dan bunyikan belnya. Cepat. Beberapa pasukan dari kapal feri hutan hijau telah dikerahkan untuk memadamkan api di gunung. Mereka lengah oleh serangan mendadak Huo Ziking, dan gerbang kota pun jebol dalam sekejap mata. Kavaleri langsung menyerbu masuk. Hingga saat ini, sebagian besar pasukan Qin bahkan belum mengenakan pakaian mereka, apalagi mempertahankan diri. Jangan khawatirkan mereka. Seluruh pasukan akan menyiramkan bahan bakar ke feri dan membakar seluruh kapal, teriak Huo Ziking. Cepat, hentikan mereka dan lindungi feri. Huo Ziking memimpin jalan. Beberapa prajurit Qin ingin menghentikannya, tetapi mereka semua dibacok sampai mati olehnya. Kapal feri itu awalnya berupa tanah datar tanpa perlindungan medan, sehingga mudah diserang tetapi sulit dipertahankan. Setibanya di feri, Huo Ziking meminta para prajurit untuk meletakkan bahan-bahan mudah terbakar yang mereka bawa ke dalam kapal, dan melemparkan obor ke arah kapal, yang langsung menyulut api. Kapal-kapal feri ini terhubung satu sama lain, dan tentara Qin tidak punya waktu untuk mengurusnya. Jika satu kapal terbakar, semua kapal akan terbakar satu demi satu. Jenderal Huo, semua feri dibakar, tidak ada satupun yang selamat. Tak lama kemudian, para prajurit berkumpul kembali. Mereka telah melakukan persiapan yang cukup jauh sebelumnya, sehingga mereka bertindak cepat. Ratusan feri berubah menjadi kapal api dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Tentara Qin akan segera kembali untuk bertahan. Ayo cepat bergerak dan evakuasi. Ya, 30 mil jauhnya. Ye tua, ada cahaya di barat dan utara. Sepertinya Sue San dan Jenderal Huo telah berhasil. Benar, melihat apinya, mereka telah meraih kemenangan besar malam ini. Ye Sike tersenyum tipis. Tanpa makanan dan feri, pasukan Qin tidak akan bisa bertahan maupun mundur, dan formasi mereka akan kacau balau. Pak Tua Ye, begitu kedua tempat ini terbakar, pasukan Qin akan kacau balau. Pasukan kita yang berkekuatan 100.000 orang harus mengejar kemenangan dan mencegah Zheng Lang mengungsi melalui jalan kecil itu, saran Sang Guanjian. Jangan terburu-buru, aku berubah pikiran. Beri Qin Jun 2 hari. Ye Sike menggelengkan kepalanya dan berkata, kenapa begitu? Jika kita mengirim pasukan sekarang, pasukan Qin pasti akan bertempur sampai mati. Terlebih lagi, dengan kejadian sebesar ini, apakah menurutmu Zheng Lang akan tetap acuh tak acuh? Dia pasti akan mengirim pasukan besar untuk menjaga benteng Kam depan dan menghentikan pasukan kita. Jika kita berjuang keras, kita tidak akan kalah, tetapi harganya akan terlalu tinggi. Jika kita memberi mereka waktu 2 hari, moral pasukan Qin pasti akan kacau, dan kita akan jauh lebih tenang saat itu. Lagi pula, berapa banyak orang yang bisa dievakuasi dalam 2 hari di jalan pegunungan yang begitu panjang dan sempit? Hanya 2 atau 3.000 orang. Ye Sike sudah menduga hal ini dalam hatinya. Dia tidak khawatir Zheng Lang sendiri akan melarikan diri. Sebaliknya, dia lebih suka Zheng Lang melarikan diri. Sudah cukup baik jika pasukan yang ditinggalkan bahkan oleh Panglima tertinggi tidak membelot. Bagaimana mungkin mereka punya pikiran untuk melawan? Dalam 2 hari ke depan, kirim lebih banyak tentara untuk berteriak di depan garis pertempuran, mengatakan bahwa mereka tidak punya makanan dan tidak punya feri, dan tidak ada kemungkinan untuk mundur. Kirim juga lebih banyak mata-mata dan suruh mereka menyebarkan berita di kamp tentara Qin, mengatakan bahwa Zheng Lang telah menyiapkan jalur mundur kecil untuk dirinya sendiri dan akan meninggalkan para prajurit ini di sini untuk mati. Begitu, aku akan segera melakukannya. 1 jam kemudian, Jenderal Ye, kali ini aku membakar semua kapal feri tentara Qin hingga rata dengan tanah. Jenderal Huo, kali ini kau memimpin pasukan untuk menyerbu feri dan membakar feri Zheng Lang hingga menjadi abu. Ini pasti pencapaian yang luar biasa. Tuan pasti akan menghadiahimu dengan berlimpah. Ayo, minum. Ye Sike membungkuk dan memberi selamat padanya. Tidak, jika bukan karena Jenderal Ye yang memperjuangkan kesempatan itu untukku, aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk menebus dosaku. Jenderal Huo tidak hanya tidak melakukan kesalahan, tetapi dia justru memberikan kontribusi.
Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dia bisa menebus kesalahannya dengan kontribusinya? Jenderal Ye, jika Anda tidak berbicara baik tentang saya di hadapan Tuan, saya tidak akan memiliki kesempatan ini. Haha, Jenderal Huo, tolong cepat berdiri. Ye Shikai melangkah maju dan membantu Huo Ziking berdiri, lalu meminta para prajurit untuk pindah tempat duduk. Bakat Jenderal Huo terlihat jelas oleh semua jenderal. Kau telah memimpin kavaleri untuk waktu yang lama dan mampu mengalahkan pasukan Qin. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bakatmu yang sebenarnya. Aku hanya mengikuti arus. Kemampuanmu sendirilah yang akan menebus kesalahanmu. Apapun yang terjadi, saya tetap ingin berterima kasih kepada Jenderal Ye. Saya berterima kasih atas kebaikan Anda. Jika Anda membutuhkan saya di masa mendatang, saya pasti akan membantu Anda. Lapor, tim. Sudah kembali. Saat itu, seorang penjaga bergegas masuk ke kamp, terengah-engah. Sepertinya saudara Suesan kembali memberikan kontribusi besar kali ini. Ye Shikai berdiri. Sejujurnya, penyumbang terbesar kali ini adalah Suesan. Dibandingkan dengan puluhan ribu pasukan kavaleri yang menyerbu dan membakar feri, Suesan hanya memimpin 20 atau 30 orang untuk berbaring di air dalam-dalam. Ini benar-benar berjalan di ujung pisau. Jenderal Ye, Komandan Sue. Dia, ada apa dengannya? Cepat beritahu aku. Tiba-tiba, firasat buruk melintas di benaknya. Komandan Sue belum kembali. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar ini, Ye Shikai berteriak kegirangan tanpa memperhatikan Huo Ziking di sampingnya. Hanya belasan orang dari tim yang kembali. Mereka mengatakan bahwa Komandan Sue mencuri seekor kuda dan bergegas untuk membakar gudang, tetapi dikepung oleh pasukan Qin. Dan kemudian, tewas dalam pertempuran. Mustahil. Bersambung.